Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrolin tema yang sangat penting dalam Islam, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Bersama saya Nafiatul Fitri dan rekan saya. Dan saya Rizka Dewi Anggra ini. Kita di sini akan bahas tema tentang dakwah secara terang-terangan, apa tantangannya dan bagaimana caranya di zaman sekarang. Oke, langsung saja masuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan berdakwah secara terang-terangan? Dakwah terang-terangan artinya menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, jelas dan tidak disembunyikan. Ini adalah fase penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW setelah beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama di Mekah. Kapan Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan? Setelah turun perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda bima tu'mar, yang artinya maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Itu menandai perintah Allah agar Nabi berdakwah secara terang-terangan tanpa rasa takut bahkan kepada para pembesar Quraisy. Terus bagaimana reaksi kaum Quraisy pada saat itu? Wah, keras banget. Ada yang mengejek, mengancam, bahkan menyiksa Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap teguh karena kebenaran tidak boleh disembunyikan. Nah, di zaman yang serba digital seperti saat ini, apakah dakwah secara terang-terangan itu sangat relevan? Justru lebih luas peluangnya. Kita bisa berdakwah lewat media sosial, podcast kayak gini, YouTube, bahkan tulisan, lewat sikap dan gaya hidup. Tapi tetap harus bijak, santun, dan penuh hikmah. Terus bagaimana sih contohnya? Misalnya, share ayat Al-Quran dengan penjelasan lembut, atau bikin konten yang memotivasi orang untuk sholat, sedekah, atau menutup aurat. Dakwah nggak harus ceramah, bisa lewat teladan akhlak. Terus apa sih tantangan kita terbesar saat ini pada saat kita berdakwah secara terang-terangan? Takut dijudge, takut dianggap so alim, atau takut kehilangan teman. Tapi semua itu bisa kita atasi kalau niatnya kita lurus karena Allah. Jangan mikir sangat popularitas atau respon orang. Yang penting kita sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Setuju banget nih. Jadi bukan soal siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Betul, Rasulullah sendiri mengajarkan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari yang artinya kalau kita tahu satu kebaikan, sampaikanlah. Jangan tunggu jadi ustadz dulu. Oke. Yang terakhir nih, apa sih pesan buat teman-teman para pendengar yang masih ragu untuk berdakwah secara terang-terangan? Mulailah dari hal kecil, jangan takut salah, perbaiki niat, belajar terus, dan yakinlah bahwa kebaikan yang kita bagikan akan kembali kepada diri kita. Jangan menunggu sempurna untuk berdakwah, karena dakwah justru menyempurnakan kita. Masya Allah, luar biasa banget nih. Semoga hari ini tadi yang Mbak Rizka sampaikan itu bisa jadi pengingat dan juga penyemangat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Semangat untuk tetap menyebarkan cahaya Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.